Halo, balik lagi sama gua Kimau. Nah, berhubung sekarang juga udah bulan puasa gitu kan, gue merasa bersalah gitu kalau gue ngasih konten makanan gitu kan. Jadi ya mungkin akhir ini gue akan ngepost tentang teori konspirasi yang gak kalah menarik dengan gue makan ya kan. Dan ya sekarang tuh udah jam setengah satu ya. Gue tuh semenjak bulan puasa tradisi tidur gue tuh berubah. Yang tadinya gue jam 1-2 tuh udah tidur. Nah ini gue kalau dalam puasa tuh pasti tidurnya habis sahur. Kenapa? Karena gue gak suka kalau sahur itu ngantuk-ngantuk gitu, kayak baru bangun tidur nyambung kumpul tapi gue harus makan gitu kan. Menurut gue tuh kayak enggak kayak gue nggak bisa. Jadi selama bulan puasa tuh gue biasanya dari malam sampai sahur itu gue akan melek. Jadi ya sekalian aja gue nge-shoot jam segini gitu kan. Dan kebetulan materinya dari konspirasi gitu kan. Jadi untuk yang pertama kali ini gue akan ngebawain tentang ini, segitiga bermuda. Nah ini tuh jarang banget dibahas, kayak bener-bener ya, karena emang setelah gue gali-gali emang sebenarnya seru gitu, kayak wow, kayak bisa apa ya, kayak banyak teori-teori yang muncul, cuma nggak tahu kenapa gitu, kayak ini jarang mati bahas gitu loh, kayak padahal seru gitu segitiga bermuda gitu kan. Nah buat ini, jadi segitiga bermuda, nah ada di mana sih segitiga bermuda itu? Nah segitiga bermuda ini berlokasi di antara Bermuda. Jadi ada sebuah pulau namanya tuh Bermuda. Dia itu ada di utara. Jadi kalau misalnya, jadi kurang lebih tuh bentuk segitiganya tuh bakal begini. Nah, kalau kalian lihat kayak gitu kan bentuk segitiganya gitu. Nah, di utaranya segitiga itu, nah titiknya itu ada di Pulau Bermuda. Nah, itu bagian dari Britania Raya. Nah, kalau buat bagian bawah sama kirinya, itu bagian bawahnya itu ada di Puerto Rico, dan sebelah kirinya tuh ada di Miami, dan dua-duanya itu punya Amerika. Nah, jadi kalau misalnya bisa secara singkat, berarti dia tuh ada di daerah-daerah barat sana yang dekat sama benua Amerika kan, berarti agak jauh di sana. Itu adalah tempat di mana segitiga Bermuda ada. Nah, kenapa sih tiba-tiba kayak mungkin kayak ada kejadian-kejadian ini, kan pasti dicari tahu dong kenapa sih awalnya, kayak ada nggak sih dulunya itu yang mencatat, dan itu ada dan berada di pelayaran Christopher Columbus. Kalian tahu kan pasti Christopher Columbus siapa. Nah jadi pada saat itu Christopher Columbus sedang melewati area segitiga Bermuda, dan tiba-tiba ada salah satu awak kapalnya yang bilang cahaya aneh berkimilau di cakrawala. Nah, di situ karena kurang jelas jadi banyak bisa macam-macam kan. Cuma kebanyakan orang itu menangkapnya sebagai hujan meteor, yang siapa sih yang nggak tahu kalau hujan meteor itu indah. Nah, kayak hujan meteor yang kayak gini gitu kan. Itu kan bagus gitu kan, cahaya kemilaunya tuh wah enak, bagus banget buat diliatin. Nah, terus selanjutnya Christopher juga menulis kalau selama mereka berada di area segitiga Bermuda, peralatan navigasinya itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, kan aneh dong, kenapa di tempat lain bisa tapi sedangkan di area segitiga Bermuda itu dia nggak bisa berfungsi dengan baik ya kan. Nah, jadi itu kenapa pertama kali bener-bener zaman dulu banget yang mulai ada segitiga Bermuda gitu kan. Nah, salah satu kasus yang terkenal adalah yaitu adalah penerbangan 19, itu pada tanggal 5 Desember 1945
Nah, pesawat-pesawat ini itu terakhir terlihat pada saat lepas landas di Fort Lauderdale, Florida. Nah, mereka tuh mau pergi terbang untuk ngebom. Kan pas 1945 tuh lagi zaman-zamannya perang dunia ya. Nah, terus ini penerbangan pesawat-pesawat ini tuh emang diterbangkan untuk ngebom. Nah, padahal terus juga pada saat pembuatan pesawat penerbangan 19 ini itu emang sudah didesain untuk menghadapi lingkungan yang seburuk mungkin. Jadi yang badai keras gitu harusnya mereka pun kuat. Namun pada saat mereka melewati area segitiga Bermuda, mereka pun lenyap, hilang tanpa kabar, dan para personil yang mengurus di darat pun kebingungan dong. Loh, ini pesawat udah bagus, kenapa masih bisa hilang di segitiga Bermuda? Mungkin aja mereka jatuh di situ gitu kan. Nah, akhirnya mereka menunggu awan dari citra satelitnya itu, menunggu awan di daerah segitiga Bermuda mulai tipis biar mereka bisa lewat lagi. Dan pada saat pergu penyelamat mau datang, pas sudah datang tuh mereka juga tiba-tiba nggak ada kabar. Nah, jadinya ini menimbulkan tanda tanya besar dong, kayak bahkan udah ditungguin awannya tipis pun, regu penyelamat pun juga nggak ada kabarnya. Ini kenapa? Ini ada apa di segitiga Bermuda ini? Itu kan jadi boomingnya gitu kan. Nah, itu adalah kasus yang paling terkenal kenapa segitiga Bermuda bisa menjadi terkenal. Nah, terus juga ada kejadian pada tahun 1951 oleh E.V.W. Jones, dan dia menulis artikel di sebuah majalah. Di situ dia menceritakan kalau pesawat dan kapal itu selalu hilang secara misterius yang lewat situ. Sehingga oleh si E.V.W. Jones ini disebut sebagai segitiga setan, karena semua yang lewat situ selalu tidak ada kabarnya, hilang tanpa kabar gitu. Lalu masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi dari tahun 1800-an yang pertama kali banget jadi kasus pertama kali segitiga Bermuda itu adalah HMS Rosalie pada tahun 1870-an. Nah, dia itu dimulai penjak pelayaran HMS Rosalie itu mereka mulai sadar, oh iya, ini tuh di daerah situ kenapa kayak si HMS Rosalie kok bisa-bisanya hilang tanpa kabar di area segitiga Bermuda itu. Itu adalah kasus pertama si segitiga Bermuda itu yang terdengar oleh halayak umum. Dan ya yang terkena itu yang tadi penerbangan 19 di tahun 1945 begitu. Nah, untuk video segitiga Bermudanya akan kita bagi 2 part, dan ini adalah part pertamanya di mana kita memperkenalkan dulu si segitiga Bermuda kepada kalian, biar nanti pas gue bahas tentang teorinya kalian udah nyambung gitu kan. Jadinya gue juga enak ngebahas si teorinya. Dan makasih udah mau nonton video part 1 ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya, karena semua itu sangat-sangat berarti. Oke? Thanks for watching.